kita akan memulai acara ibadah kita. Sebelum itu kita akan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Dengan Tika berdoa, kita bertemu lagi di tempat ini untuk memuji nama Tuhan. Jadi mari angkat lagu pujian kita. Kita akan menyanyikan lagu Kita Bertemu Lagi sambil bertepuk tangan. Kita akan angkat lagu pujian kita, Bila Roh Allah Ada. Buat gerakannya. Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan menari.
Tuhan. Tetapi sebelum itu kita akan menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Dengan sikap berdoa, setengah suara, kita fokuskan hati dan pikiran kita. Jangan ada yang bermain-main lagi. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, patuh hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur kami ucapkan kepada-Mu Tuhan, karena pada saat ini Engkau masih menyertai kami, Engkau masih melimpahi kasih setia-Mu kepada kami Tuhan. Tuhan, kami baru saja memuji nama-Mu dan kini saatnya kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati abang kami yang akan membawakan firman-Mu, dan Engkau berkati juga kami agar kami bisa mendengarkannya dengan baik. Engkau berkati mata, telinga, dan hati kami agar kami bisa fokus dalam mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk firman-Mu. Engkau sertai agar bisa kami gunakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, hanya kepada-Mu lah kami berharap. Terima kasih Yesus, amin. Shalom anak tanggung dan remaja. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka dulu baca remaja kita. Anak tanggung juga boleh buka kok. Yang terambil dari Kisah Para Rasul 12 ayat 5 sampai dengan 7. Abang ulangi, Kisah Para Rasul 12 ayat 5 sampai dengan 7. Abang baca dari sini ya. Beginilah firman Tuhan. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah!" Segera maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Sekarang kita buka nas Alkitab kita untuk firman Tuhan hari ini yang terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Udah dapat? Ya, abang baca lagi sekali dari sini ya. Beginilah firman Tuhan. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit dan disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot,
dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Ya, tema kita pada minggu ini adalah kekuatan doa bersama. Apa tadi? Kekuatan doa bersama. Alkitab menyaksikan kekuatan doa melalui bahan kita hari ini, di mana Tuhan baru saja naik ke surga. Yesus terangkat ke surga. Dia terangkat, bukan mati, tapi terangkat ke surga. Dan Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya di dunia. Jadi pada saat itu mereka pulang kembali dari Yerusalem. Mereka ke Bukit Zaitun. Mereka situ berdoa bersama-sama untuk menantikan datangnya Roh Kudus pada mereka. Jadi dari firman Tuhan yang kita baca tadi ini, kita bisa melihat bahwa murid-murid Yesus, atau bisa kita lihat di ayat selanjutnya, di ayat 15, pada hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata. Jadi mereka di situ bukan hanya murid-murid Yesus, tapi ada juga mereka totalnya 120 orang. Mereka 120 orang berdoa dengan mendoakan pergumulan mereka, yaitu mereka ditinggalkan Tuhan Yesus di dunia sambil menunggu kedatangan Roh Kudus. Jadi dari nats ini kita lihat bahwa ada dua ciri-ciri doa gereja mula-mula, atau dua ciri-ciri bagaimana doa bersama. Yang pertama, ciri-ciri yang dinampakkan oleh murid-murid Yesus atau gereja mula-mula, yang pertama itulah mereka bertekun. Mereka tekun dalam berdoa. Apa sih arti tekun itu, Bang? Tekun itu artinya bersungguh-sungguh. Mereka bersungguh-sungguh di dalam doanya. Mereka semuanya bersungguh-sungguh. Mereka berkeras hati. Mereka sangat seriuslah dalam berdoa agar Tuhan mendengarkan doanya. Jadi kita sebagai anak KKR, kita juga boleh kok doa bersama-sama, karena doa bersama-sama itu ada manfaatnya. Nanti abang kasih tahu manfaatnya. Tapi yang terutama di dalam kita berdoa bersama-sama, kita harus tekun. Kita kan setiap dulu ya, setiap minggu sebelum pulang mau doa syafaat, kakak atau abang yang nanya, apa yang mau doakan? Apa yang mau doakan? Ya, tiap minggu pasti ada ujian. Jadi itulah salah satu contoh doa bersama. Karena kita tahu bahwa kekuatan doa bersama itu sangatlah besar. Sangat besar. Karena di dalam doa bersama itu kita bisa berbagi masalah dengan teman-teman kita. Disitulah kita bisa terhibur. Misalnya kita yang punya masalah kan, kita punya masalah, kita minta bantuan sama teman kita atau guru KKR atau orang tua, mak punya masalah. Jadi kita doa bersama-sama, pasti kamu itu atau adik-adik sekalian pasti terhibur. Karena dalam doa bersama itu kekuatan yang sangat besar. Terus ciri-ciri orang gereja dulu atau murid-murid Yesus dulu yang dalam berdoa bersama, yaitulah mereka sehati dalam berdoa. Mereka sehati dalam berdoa dengan mengabaikan segala perbedaan. Jadi di dalam 120 orang itu, 120 orang, pasti kan mereka berbeda-beda, nggak mungkin satu suku aja, pasti sukunya juga banyak. Tapi mereka mengabaikan itu semua. Mereka mengabaikan perbedaan mereka. Mereka juga mengabaikan pergumulan mereka sendiri-sendiri ya, atau maksudnya perbedaan mereka masing-masing itu, pergumulan mereka disingkirkan dulu. Mereka sehati untuk fokus pada satu pergumulan, yaitu mereka fokus untuk berdoa untuk menantikan kedatangan Roh Kudus karena sudah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Jadi ada 3 manfaat
kenapa sih kita harus doa bersama? Seperti udah Abang singgung tadi, yang pertama itu kita menghadapi masalah yang sama. Karena kita menghadapi masalah yang sama, misalnya tadi sama-sama ujian, itu kita berdoa bersama-sama, pasti kita akan lebih tenang, atau kita lebih gimana bilangnya, lebih plong, karena ada yang mendengarkan doa kita bersama-sama. Yang kedua, kita berdoa akan memberikan kekuatan bagi hidup kita. Daripada seorang diri kita berdoa, kenapa doa bersama-sama lebih menguatkan hidup kita? Karena ada orang lain yang turut merasakan atau menemani dan juga menghibur kita, juga mendukung kita dalam doa. Jadi pada saat kita berdoa bersama-sama, teman kita itu mendukung kita atau menghibur kita sekalian. Jadi doa itu lebih menguatkan bagi hidup kita untuk menghadapi pergumulan-pergumulan yang akan datang atau yang sedang kita alami. Karena hidup ini pasti penuh dengan lika-liku atau banyak pergumulan yang kita hadapi, maupun yang ringan atau yang berat, itu tergantung diri kita masing-masing dalam menghadapinya. Yang ketiga, doa bersama mengajarkan kepada kita bahwa kita perlu orang lain dalam berbagi doa, atau kita diajarkan untuk tidak egois. Maksud tidak egois ini, kita juga mau mendengarkan teman kita atau bisa menjadi berkat bagi teman kita. Jadi misalnya teman kita ada pergumulan, kita mau kok untuk berdoa bersama untuk membantu meringankan beban mereka. Jadi Abang minta untuk adik KKR ini, adik tanggungan remaja, kita misalnya ada pergumulan itu kasih tahulah ke teman atau sahabat, bestie, guru KKR, atau siapapun itu yang kalian rasa cocok untuk berdoa bersama, kalian kasih tahu pergumulan kalian. Karena apabila adik-adik memberitahu pergumulan adik-adik masing-masing, Abang yakin pergumulan itu akan cepat berlalu, karena doa pasti meringankan beban kita, bukan untuk menambah beban kita. Demikianlah firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami dapat kehidupan hingga sekarang Tuhan. Kami sudah mendengar sebagian dari firman-Mu. Engkau berkatilah firman-Mu Tuhan, agar firman-Mu ini dapat kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sebelum itu kita akan menyanyikan lagu Isekin Kami Enda O Bapa sambil bertepuk tangan. Isekin kami enda o Bapa, maka kami ngasuh merebantu laboban kerja kami o Bapa, lako mereman bantu kai pesilit ibas kami o Bapa, eka bekas pemerenungan kami, enda sada baging Bapa, dipersembahkan kami. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Puji syukur kami ucapkan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih karena Engkau masih menyertai kami Tuhan. Tuhan, kami baru saja mendengarkan firman-Mu dan kami juga baru saja mengumpulkan persembahan kami. Engkau berkati persembahan yang sudah terkumpul agar bisa berguna untuk pelayanan gereja-Mu. Tuhan, kami mau melanjutkan acara ibadah kami. Engkau tetap sertai hingga akhirnya agar bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa dan pengharapan kami. Terima kasih Yesus. Amin. Kita akan menutup acara ibadah kita, tetapi sebelum itu kita akan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci sambil membacakannya. Baca kitab suci, doa tiap hari,
setiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kami semua akan seminggu dengan sehati berkumpul. Yesus yang panggil, Dia berkata, mari kepadaku. Oh Tuhan, berkati kami anak-anak, supaya minggu depan kami kembali. Menutup ibadah minggu kita, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta kerajaan sorga, terima kasih karena berkat-Mu Engkau masih memberikan kami kesempatan hingga saat ini Tuhan. Sekarang kami sudah menyelesaikan ibadah minggu kami Tuhan. Kau berkatilah ibadah minggu kami kali ini Tuhan, agar semua firman Tuhan tersampaikan kepada adik-adik kami Tuhan. Bapa, Engkau berkatilah kesehatan adik-adik kami Tuhan, kesehatan orang tua kami, agar kami selalu berikan kesehatan, supaya untuk kedepannya kami dapat berjumpa lagi. Kau berkatilah orang tua kami Tuhan, berikan mereka selalu rezeki, agar dapat menafkahi kami hingga kami sukses nanti Tuhan. Kau berkatilah keadaan kami sekarang Tuhan, agar keadaan kami sekarang membaik, agar kami dapat bertemu atau bertatap muka seperti biasa Tuhan. Ampunilah segala dosa kami Tuhan, agar kami layak disebut anak-Mu. Tuntunlah kami Tuhan, agar kami tidak mudah untuk berbuat dosa. Hanya ini doa anak-Mu kurang sempurna, oleh sempurnakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Amin. Ibadah minggu kita telah selesai. Sampai jumpa adik-adik di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.